Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suban Flazikri dari kelas 04 SAKP 004. Pada video 2 ini, saya akan menjelaskan materi tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama ada pendahuluan. Setiap manusia pasti akan terlibat dalam kehidupan kelompok. Kelompok adalah pembentuk dari organisasi. Di dalam organisasi akan ditemukan keberadaan kelompok-kelompok. Setiap individu membangun relasi yang akrab satu sama lain sebagai anggota organisasi berdasarkan kepemilikan atas sejumlah parameter persamaan yang dapat ditemukan di antara mereka. Afiliasi di antara orang-orang tertentu di dalam sebuah wadah merupakan kajian yang berusaha dijelaskan oleh teori-teori tentang pembentukan kelompok. Lalu ada karakteristik kelompok. Reitz mengutarakan beberapa karakteristik yang menonjol dari suatu kelompok, yaitu adanya dua orang atau lebih, berinteraksi satu sama lainnya. 3. Saling berbagi beberapa tujuan yang sama. Yang keempat, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Lalu ada alasan berkelompok. 1. Rasa aman. 2. Status dan harga diri. 3. Interaksi dan afiliasi. 4. Kekuatan. 5. Pencapaian tujuan. 6. Kekuasaan. Alasan keberadaan interaksi interpersonal. Yang pertama ada kesempatan untuk berinteraksi. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan jarak fisik. Yang ketiga ada jarak psikologis dan arsitektur. Yang keempat ada status. Yang kelima kesamaan latar belakang. Yang keenam kesamaan sikap. Lalu ada teori pembentukan kelompok. Yang pertama ada teori propinquity. Yang kedua teori interaksi. Ketiga teori keseimbangan. Keempat teori pertukaran. Kelima teori alasan praktis. Teori-teori di atas memiliki sudut pandang tersendiri dalam melihat dan menjelaskan dinamika pembentukan kelompok. Perbedaan perspektif ini pada akhirnya mendorong interaksi di antara teori untuk memberikan sebuah gambaran yang komprehensif mengenai pembentukan kelompok di dalam tubuh sebuah organisasi. Yang pertama, teori propinquity. Teori pertama ini adalah teori propinquity atau teori kedekatan. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Yang kedua ada teori interaksi. Teori ini dikembangkan oleh George Hams. Teori ini didasarkan pada interaksi-interaksi dan sentimen-sentimen atau perasaan atau emosi. 3 dimensi penjelasan pembentukan kelompok dalam teori interaksi. Semakin banyak aktivitas seseorang yang dilakukan bersama dengan orang lain, semakin beraneka ragam interaksinya, yang pada akhirnya membangun sentimen yang semakin kuat di antara mereka. Semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Semakin banyak aktivitas dan sentimen yang diluarkan dan semakin sentimen seseorang dipelajari orang lain, maka semakin banyak kemungkinan diluarkan aktivitas dan interaksi. Yang ketiga, teori keseimbangan. Seseorang tertarik kepada yang lain untuk membentuk kelompok karena didasarkan pada kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Keempat, teori pertukaran. Teori ini ada korelasinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori ini didasarkan pada interaksi dan susunan hadiah, biaya, dan hasil. Yang kelima, teori alasan praktis. Kelompok terbentuk karena didasarkan pada alasan praktis. Alasan praktis tersebut dapat terkait sebagai akibat untuk merespon sebuah isu tertentu. Alasan atau isu yang melandasi terbentuknya kelompok dapat berupa alasan ekonomi, keamanan, atau alasan sosial lainnya. Pertama, ada bentuk-bentuk kelompok. Yang satu, kelompok primer. Tokohnya Charles H. Coley dan George Homans. Kelompok primer bersifat akrab, bekerja sama, berkomunikasi secara langsung atau tatap muka, loyal, dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai-nilai dari para anggotanya. Kelompok primer memberikan kontribusi dalam pembentukan sifat, sosial, dan cita-cita individu. Contohnya, keluarga dan teman bergaul atau peer group. Lalu yang kedua ada kelompok informal dan informal. Kelompok formal. Kelompok sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Para anggota biasanya diangkat oleh organisasi. Kelompok formal selanjutnya ada yang membedakan menjadi kelompok komando, yaitu kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi dan melaksanakan tugas-tugas rutin kelompok. Kelompok tugas yaitu kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Selanjutnya ada kelompok informal, terbentuk secara almiah. Kelompok tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Anggota tidak diatur dan diangkat keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok informal dapat dibedakan menjadi 1. Kelompok persahabatan,
yang terbentuk karena adanya sejumlah persamaan di antara beberapa individu. 2. Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berafiliasi untuk mencapai sasaran yang sama. Lalu ada kelompok terbuka dan tertutup. Perbedaan di antara kelompok terbuka dan tertutup terletak pada daya respon terhadap perubahan dan pengaruhnya terhadap kestabilan. Secara lebih jauh, ada 4 dimensi yang dapat menjadi dasar membedakan kedua tipe kelompok ini, yaitu perubahan keanggotaan kelompok, kerangka referensi, perspektif waktu, keseimbangan. Lalu ada kelompok referensi. Kelompok referensi digunakan bagi anggotanya sebagai sumber dari nilai dan sikap pribadinya. Kelompok ini memberikan 2 fungsi bagi seseorang untuk melakukan evaluasi diri, yaitu fungsi perbandingan sosial dan fungsi pengesahan sosial. Selanjutnya ada fase pembentukan kelompok. 1. Forming atau pembentukan. Keadaan ketidakpastian akan tujuan struktur dan kepemimpinan harus dihadapi. Fase ini berakhir ketika anggota kelompok menyadari diri mereka sebagai sebuah entitas yang satu. Yang kedua ada storming atau merebut hati. Adanya konflik interkelompok, terbentuknya hierarki yang relatif jelas dalam kelompok akan membawa kelompok menangkapi fase selanjutnya. Yang ketiga ada norming atau pengaturan norma. Terbentuknya kohesi atau keterpaduan dalam kelompok, struktur kelompok solid, harapan dan perilaku kelompok dirumuskan secara benar dan diterima anggotanya. Yang keempat ada performing atau melaksanakan. Setiap anggota mengetahui kewajiban, hak, dan peran masing-masing dalam pelaksanaan tugas kelompok. Yang kelima ada unjourning atau pengakhiran. Fase ini terjadi pada kelompok yang bersifat temporer, di mana hal ini ditandai dengan berakhirnya rangkaian kegiatan. Lalu, selanjutnya ada masalah utama dalam dinamika kelompok, yaitu ada dari kepemimpinan, yang kedua pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, yang ketiga komunikasi, dan yang keempat konflik. Pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterpaduan kelompok. 1. Kesamaan nilai dan tujuan. 2. Keberhasilan dalam mencapai tujuan. Ketiga, satu citra kelompok. Keempat, penyelesaian perbedaan. Kelima, kecocokan terhadap norma-norma. Keenam, daya tarik pribadi. Ketujuh, persaingan antar kelompok. Dan yang kedelapan, pengakuan dan penghargaan. Selanjutnya ada faktor penghambat keterpaduan kelompok. Yang pertama ada ketidaksamaan tentang tujuan. Yang kedua, besarnya anggota kelompok. Yang ketiga, pengalaman yang tidak menyenangkan dengan kelompok. Yang keempat, persaingan antara anggota kelompok. Dan yang kelima, dominasi. Lalu ada faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi kelompok. 1. Strategi organisasi. Yang kedua, struktur wewenang. Ketiga, peraturan. Keempat, sumber daya organisasi. Kelima, seleksi. Keenam, penilaian prestasi dan sistem imbalan. Ketujuh, budaya organisasi. Dan yang kedelapan, faktor lingkungan fisik. Lalu ada faktor internal yang mempengaruhi prestasi kelompok. 1. Kemampuan fisik. 2. Kemampuan intelektual. Dan ketiga, karakteristik pribadian. Lalu ada dimensi kepercayaan. Ada 5 dimensi konsep kepercayaan. Yang pertama ada integritas, yaitu kejujuran dan bersikap sebenarnya. Kedua, kemampuan yang pengetahuannya dan keterampilan teknis. Ketiga, konsistensi. Keempat, kesetiaan. Kelima, keterbukaan. Dan pada slide terakhir ada membangun kepercayaan. Yang pertama ada tunjukkan cara Anda bekerja, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk orang lain. Yang kedua, jadilah pemain tim. Yang ketiga, praktekkan keterbukaan. Keempat, berlaku adil. Kelima, utarakan atau berbagi perasaan. Yang keenam, tunjukkan konsistensi. Yang ketujuh, memelihara keyakinan orang. Yang kedelapan, menunjukkan kompetensi. Sekian video yang saya buat dan penjelasan tentang materi perilaku kelompok dalam organisasi. Semoga teman-teman mengerti. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.